menggabungkan gambar-gambar yang sudah jadi ya. Jadi ada beberapa gambar yang kita apa namanya, misalnya gambar ini ya, kita menggabungkan ke gambar yang lain ya. Nah, ini biasanya menggunakan Photoshop lebih lebih apa namanya, lebih enak dibanding kalau kita menggunakan Corel kalau gambarnya sudah jadi ya, kecuali gambarnya masih dalam bentuk vektor atau gambar yang masih rancangan, maka bagusnya kalau menggunakan yang vektor ya. Tapi kalau sudah jadi gambarnya atau sudah jadi foto ya, nah ini sebaiknya kita menggunakan Photoshop untuk menggabungkan gambar-gambar. Kemudian kalau misalnya sudah jadi Photoshop seperti gambar seperti ini ya, kalau mau diganti warnanya tinggal ya melakukan seleksi warna yang mau diganti ya. Ya, misalnya kita mau ganti warna merahnya, ya kita tinggal klik warna merah, kita naikkan di sini ya. Semakin tinggi ini semakin jangkauannya semakin luas ya, maksudnya semakin apa namanya, lebih tajam ke warna merah apa yang ini ya. Jadi dalam, kalau kita melihat warna merah itu kalau secara kasat mata itu sebenarnya sudah apa namanya, kelihatannya merah semua, tapi pada saat kita seleksi di gambar biasanya ada yang merah gelap, ada yang merah terang ya, atau ada yang merah tua ya. Nah, tinggal ganti seperti ini sudah berubah warnanya ya. Jadi salah satu cara mengganti warnanya ya dengan ini gampang kalau warnanya sama ya. Gampang kalau warnanya sudah sama, artinya merah yang kita mau ganti saja ya. Jadi yang jadi masalah kalau ada juga bintik-bintik merah di sini, berarti semua yang warna merah tadi akan tergantikan kalau kita menggunakan seleksi range color ya, color range ya. Jadi itu. Jadi banyak cara di sini ya. Ya, jadi nah untuk itu kalau kita ganti langsung di sini maka objek ini akan langsung apa namanya, langsung tergantikan ya. Jadi gambar ini sudah berubah dari warna merah menjadi warna hijau tadi ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk itu di Photoshop itu dia menyiapkan yang namanya layer ya, layer ya. Jadi pada saat kita bekerja, kita sebenarnya bekerja pada layer ya. Kita bekerja pada layer. Nah, amannya kalau kita melakukan modifikasi di Photoshop, sebaiknya kita bikin layernya dulu ya. Bikin layer, tempatnya kita mengubah ya. Jadi aslinya tadi, misalnya saya kembali ke aslinya tadi ya. Ini historinya ya, history. Artinya dia cuma ini history. Kalau misalnya kalau di control setnya Photoshop itu hanya 2 kali ya, control set ya. Jadi kalau kita control set dia kembali hanya ini ya. Ya, ini. Jadi pada saat apa namanya, sebaiknya kita bikin layarnya supaya gambar aslinya ini tidak apa namanya, tidak rusak ya. Jadi kita bikin layarnya ya, bikin layar. Nah, layar ini adalah semacam susunan plastik ya. Kalau saya istilahkan bahwa ini adalah susunan plastik yang transparan ya. Tinggal kita warnai nanti ya. Jadi kalau masih kotak-kotak seperti ini, kotak-kotak warna kombinasi putih dengan abu-abu, maka berarti itu adalah transparan ya. Jadi kalau saya sembunyi ini ya, artinya tidak tampak, maka ini adalah saya istilahkan bahwa plastik transparan. Tinggal
Nah, contoh satu kalau gambarnya itu ya PNG di kalau gambarnya JPEG dia biasanya tapi background ya background. Contoh saya buka gambar yang bukan yang ekstensi JPEG ya JPEG. Nah, contohnya nih ini JPEG ya. Ya, dia tertulis di sini background ya. Artinya ini utuh tidak ada transparansinya. Ya, untuk mengubah jadi layar maka kita konversi ya. Ya, caranya klik 2 kali maka dia akan di sini menyarankan kita untuk mengkonversinya ke layar 0 ya. Nah, ini sudah bisa digeser ya. Ini sudah bisa digeser artinya ya. Nah, tapi kalau dia tadi apa namanya masih layar background ya, maka ini tidak bisa digeser ya. Tidak bisa digeser. Tidak bisa ditransparankan juga ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, kembali ke sini ya, kembali ke sini bahwa misalnya tadi saya seleksi warna merah ya, merah dengan kapasitasnya adalah ini 92% ya, 92 ya. Nah, ini jadi langsung terseleksi. Kemudian kalau saya copy Ctrl C ya, saya Ctrl C, kemudian saya paste di layar 2 ya, saya paste di layar 2 ya. Berarti yang tercopy tadi hanya yang warna merah ya. Berarti yang warna merah ini terpaste di layar 2 ya. Nah, untuk mengubah misalnya ini saya mau ubah ini jadi warna hijau ya, warna hijau ya diseleksi kembali atau bisa juga kita tekan di sini tekan kontrol baru klik layarnya ini ya. Di sini ada kelihatan di sini boundary di bawahnya gambar telunjuk itu ada icon langsung segi 4 ya. Kelihatan? Halo? Halo, dengar suara saya? Kelihatan nih, Pak. Kelihatan ya? Ya, jadi ini kelihatan bahwa kalau kita tekan kontrol ya, nah ini kalau diarahkan ke layar 2, maka dia akan apa namanya menandakan bahwa itu kalau diklik maka dia akan terseleksi tadi warna merahnya ini ya. Nah, begitu juga kalau misalnya kita di sini ya. Kalau kita di layar 1 kalau kita klik ini dia akan terseleksi semua ya, semua. Tapi kalau yang di layar 2 ya semua juga di layar 2 ya. Nah, oke. Nah, tinggal kalau kita mau ganti warnanya ini ya tinggal alt backspace sesuai jadi alt backspace ya. Alt backspace tinggal kita tekan alt dan backspace maka dia akan berubah warnanya ini menjadi warna sesuai dengan yang tertera di sini ya. Jadi untuk mengganti warna yang ada di sini ya tinggal klik-klik ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, untuk menghilangkan yang seleksinya ini tinggal Ctrl D ya, Ctrl D. Ya, kalau kita tampakkan ini maka seolah-olah ini aslinya sebenarnya tadi warna merah ya, yang warna merah di sini. Nah, tapi karena ditimpa di atasnya ada layar 2, yang menimpanya yaitu warna hijau, maka yang warna merah tadi ini Indonesia
itu berubah menjadi warna hijau karena di overlay ya, di overlay ini ya. Begitu juga kalau misalnya kita seleksi warna birunya ya, warna birunya kita tinggal select color ya. Nah, kemudian kita copy Ctrl C, kemudian kita paste di layar 3 ya. Nah, di layar 3 kita sembunyikan ini di layar satunya ya. Berarti kalau kita tekan kontrol baru klik ini layar 3, maka terseleksi kembali ya, bisa kita ganti misalnya warna warna apa ya, kuning misalnya atau orange. Seperti ini ya. Nah, jadi yang tadinya aslinya itu warna biru merah, kalau kita ganti warnanya seperti ini, itu jadi seperti ini ya. Jadi itu salah satu fungsi dari Photoshop, bagaimana kita menyeleksi. Jadi apa namanya, kebanyakan dia digunakan untuk menyeleksi ya. Nah, itu baru satu ya, ini baru satu seleksi range color ya. Artinya ini digunakan kalau warna yang mau diseleksi itu adalah per satu warna. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya kombinasi warnanya banyak ya, misalnya foto, bagaimana caranya menyeleksi ya. Ya. Kalau ini ya, kalau ini kan lebih flat di warnanya, flat ya, jadi agak gampang kalau mau diseleksi. Ya, yang jadi masalah kalau misalnya seperti ini. Ya, misalnya seperti ini. Ya. Nah. Ini ada beberapa warna di latarnya ya. Ya. Anda bisa menggunakan mode ini ya. Nah, ini karena ada juga garis-garisnya, ini bisa dipakai ya. Ya, seperti ini. Salah satunya caranya ya seperti ini. Ya, kalau misalnya bergerak begini, kita tinggal klik supaya dia tidak lari. Ya. Nah. Ya, jadi dan seterusnya sampai kita bisa mendapatkan seperti ini. Nah, ini kan ada yang sedikit juga ya. Jadi ya, ini kalau ada seperti ini tinggal kita gunakan ellipse ya. Kalau mau mempersempit berarti kita pakai yang ini ya. Jadi mempersempit ini ya, jadi dia masuk ya. Kalau kita mau perluas, kita pakai yang keluar ini ya. Jadi kita perluas ya. Ya, add selection. Kalau ini subtract artinya mengurangi ya. Nah, ya, kalau ini menghapus yang tidak berimpit ya. Jadi kalau saya pakai yang ini berarti hanya yang berimpit dengan yang ini langsung itu yang terseleksi ya. Sama kemarin kalau di Corel ada namanya well ini adalah add selection, kemudian ini adalah trim ya, dan ini adalah interset ya, sama ya, interset ya. Kalau ini bikin baru ya, new selection ya. Jadi kalau saya seleksi ini ya, misalnya saya mau seleksi ini, tinggal ini saja yang saya mau pakai, ambil ya. Ya, seperti ini. Ya, Ctrl C, kemudian Ctrl V, berarti ya dia hanya mengambil yang ini ya. Nah, kalau mau dihapus warna putihnya, tinggal tadi pakai seleksi ini, range color, ini ya. Kemudian kita bisa hapus warna putihnya, delete ya. Nah, seperti ini. Jadi itulah tadi saya bilang bahwa fasilitas Photoshop ini kebanyakan digunakan untuk
apa namanya ya, mengganti-ganti warna, menghapus layar ya. Misalnya ini saya mau tambahkan layar lagi di bawahnya ini, ya bisa ini digeser ya. Jadi layarnya ini bisa digeser. Artinya semakin di atas ini layarnya, maka semakin dia di depan ya. Nah, ini saya mau kasih warna misalnya warna apa ya? Warna merah. Ya, seperti ini. Ya. Ya, jadi ini. Kemudian ya, seleksi selanjutnya ya bisa pakai Magic ya. Kalau ini Magic hampir sama dengan apa namanya? Hampir sama dengan seleksi color, cuma dia Magic ini dia mengambil lokasi yang dia jangkau ya. Ya, jadi dia mengambil apa namanya? Dia menyeleksi kalau misalnya kita apa namanya? Klik warna putih, maka semua yang warna putih yang terbuka artinya tidak ada pembatasnya ya, dia akan karena ini warna putih juga tapi ada pembatasnya warna merah, maka dia tidak masuk dalam seleksi ya. Ya, ya. Nah, itu dia ini tergantung resolusinya, tergantung toleransi yang diberikan. Semakin besar toleransinya, maka semakin banyak warna yang dia pilih ya. Apa namanya? Toleransi warna yang dia pilih, misalnya putih sampai putih seberapa putihnya dia ambil. Semakin kecil maka dia semakin sensitif ya. Misalnya kita pakai 20, maka dia hanya mengambil sesuai dengan kecerahan putih yang kita berikan ya, yang kita klik. Seperti itu ya. Itu seleksi. Sama tadi kalau kita mau tambah seleksi baru ya kita tinggal klik di sini ya. Kita klik ini lagi dia ya, jadi dia tambah ya. Kalau mau dikurangi juga sama ya. Ya. Sama juga kalau mau baru berarti kita klik lagi. Seperti itu ya. Jadi tinggal bagaimana Anda memainkan yang ini. Kemudian select ini ya. Kalau ini digeser ya. Ya, digeser. Jadi diklik dulu baru digeser ya, baru bisa menyeleksi ya. Kemudian ini tadi yang baru kita pakai adalah magnet, ada poli. Kalau poli ini kita klik-klik ya. Jadi dia seleksi sesuai dengan klik yang kita klik. Dia akan berhenti garisnya ini kalau dia bertemu dengan garis apa titik pertama kita tadi ya. Ya, seperti ini. Kemudian ini mirip-mirip tadi ya. Ya. Yang ini ya. Kalau ini kalau kita klik ini ya, kita gambar seperti ini, jadi ditahan saja mouse-nya. Kalau kapan kita lepas mouse-nya, maka dia akan baku sambung langsung dengan titik pertamanya ya. Itu fungsinya yang ini. Ya, jadi ada kalau kita pakai, saya kebetulan saya pakai Photoshop CC 2019 ya. Ya, itu ada kalau kita klik apa namanya? Sorot mouse-nya sini ada tutorial yang diberikan. Ya. Ya, jadi ini saya kira ini tidak terlalu apa namanya? Tidak terlalu apa? Ya, kalau ini kan efek-efek yang apa namanya ya? Stem ya, kalau stem itu di alt kemudian
klik ya. Ya, misalnya ini saya klik. Dia akan apa namanya? Ya, jadi dia akan mengcloning ya. Kalau mau diperbesar pakai tanda kurung kurawal atau kurung siku yang ada di keyboard untuk memperbesar. Ya, jadi ini bisa kita lakukan seperti ini. Nah, sekali lagi usahakan cloningnya ini. Kalau misalnya kita mau cloning, usahakan cloningnya jangan di layar yang sama, ya. Karena kalau kita lakukan di layar yang sama, maka berarti itu satu gambar ya, seperti itu. Nah, caranya untuk ini berarti kita misalnya pindah di layar yang lain, misalnya layar 2, ya. Nah, baru kita seperti ini. Ya, jadi di layar 2 terpaste ya. Jadi itu, jadi dia akan menyatu dengan layar 2 ya. Kalau layar ya itu. Kalau ini yang lain adalah ada namanya pen tool ya. Ya, bisa kita pakai ini ya. Kelebihannya ini bisa kita bengkok-bengkokkan sesuai dengan keinginan kita ya. Ya, jadi setelah di ini baru kita bikin make selection. Ya. Nah, sama. Nah, kemudian adapun kalau misalnya yang fungsi-fungsi yang lain ya, misalnya kontras, image dan ini ya, mulai dari sini ya. Kemudian ada blur ya. Ini semua ada di image ya. Di image, edges, ada break ya. Seterusnya di sini ada bagaimana mengubah size-nya dan seterusnya. Saya kira ini nanti Anda lakukan. Ini ada juga variabel ya. Kemudian layernya, bagaimana kita mengolah layer ya. Kita bisa duplikat layer, kita bisa copy ya, dan seterusnya ke bawah ya, layer mesh ya, vektor dan seterusnya ya. Bagaimana membuat video layer dan seterusnya, membuat grup ya, membuat grup layer ya, ini. Nah, kemudian edit ini biasanya ya terkait dengan copy paste ya, membuat stroke ya. Ada satu yang fasilitas di sini, ada namanya opacity ya, opacity ya. Sama dengan transparan ya, transparannya ya. Jadi kalau kita ubah opacity-nya 100% berarti utuh. Kalau kita turunkan maka dia akan transparan ya. Nah, opacity ini juga ada bagian-bagiannya, ada darking-nya, ada banyak sekali sini, overlay ya. Ya, ini ada model-modelnya semua. Efeknya akan terasa ya. Ini tidak kelihatan karena kita sudah opacity-nya ini 58 ya, semakin ya. Ya, ini. Jadi kalau kita ubah ini di sini ya, dia akan berubah tadi yang layar 2 ya.
Nah, saya kira ini yang penting untuk saya sampaikan di. Kalau ada pertanyaan, silakan. Jadi yang penting itu ada layar, ya. Kemudian histori kalau kita misalnya mau kembali ke mana, ya. Ya, jadi untuk menampilkan semua yang ada di dinding ini, kita tinggal centang semua yang ada di sini ya. Ada navigator, ada 3D dan seterusnya, brush, ya. Ya, bagaimana memperhalus mukanya orang, ya, ada semua di sini ya. Ini blur, ya. Nah, kontras, ya. Kemudian teks, ya. Nah, kalau teks itu kita bisa misalnya di sini, nah, coba. Ya. Nah, berarti dia bikin juga layar baru ya. Jadi yang berarti kalau kita bikin teks dia akan bikin layar baru ya. Di layar ini ya ada setiap layar ini ada fungsi tambahan. Kalau kita klik kanan ya ada namanya blend option ya, blending option. Nah, di sini juga disinilah tempatnya kalau misalnya mau cari bayangan, mau cari apa namanya overlay ya, glowing ya, shadow ini adalah bayangan. Jadi kalau misalnya inner shadow ya, kalau inner shadow berarti dia bayangannya jatuh pada dirinya sendiri. Jadi semakin besar apa namanya, semakin besar size-nya di sini maka dia akan semakin gelap warna tulisannya ya, karena dia bayangannya jatuh pada dirinya sendiri. Sama kalau kita foto menghadap membelakangi cahaya ya, membelakangi cahaya berarti foto kita akan semakin gelap ya. Beda kalau kita menghadapi cahaya pada saat foto, maka dia itu adalah drop shadow ya. Drop shadow artinya bayangannya jatuh ke belakang kita ya. Ya. Nah, ini juga bayangan trik pada saat mendesain ya. Bayangan ini sangat apa namanya? Sangat besar peranannya pada saat kita membuat desain ya. Nah, contoh kasus kalau misalnya ini latarnya warna putih, kemudian bisa saja ini tulisan saya kasih warna putih ya. Misalnya ini kasih warna putih. Nah, ini bisa terbaca karena ada bayangannya ya. Bisa terbaca karena ada bayangannya. Coba kalau kita hapus ini bayangannya, ini hilang ya, hilang. Jadi salah satu trik bagaimana caranya kalau misalnya latar dan tulisan itu sama ya, dikasih bayangan ya. Jelas terbaca ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya tulisannya sama-sama gelap, latarnya juga gelap, apakah dikasih bayangan solusi? Ya, solusinya dikasih bayangan. Nah, itu tidak mungkin juga ya. Jadi kebalikannya. Kalau misalnya latarnya, saya kasih tambah dulu layar. Ini saya kasih warna hitam misalnya ya. Kemudian di atasnya saya kasih tulisan juga warna hitam. Nah, ini tidak kelihatan karena tulisannya hitam,
latarnya juga hitam. Nah, solusinya apa yang diberikan? Ya, yaitu dikasih glow, ya, glow. Kebalikannya glow adalah shadow. Ya, glow, ya, kalau cewek ini nggak tahu kalau apa itu glow. Ya, suka glowing. Ya, semakin besar juga size-nya glowingnya, ya, itu akan semakin jelas juga terbaik. Oke, saya kira ini trik-trik bagaimana caranya kalau misalnya ini ya, latar kalau sama-sama terang kita pakai shadow, kalau sama-sama gelap kita pakai glow ya, glowing. Oke, sampai di sini ada mau bertanya? Halo. Cek. Ya, kalau tidak ada bertanya, saya kira cukup ya. Untuk seleksi yang lebih ekstrim, nanti akan saya kirimkan link videonya, misalnya bagaimana menyeleksi rambut yang misalnya kucing mau diseleksi, foto kucing mau diseleksi, saya akan kirimkan nanti videonya ya. Bagaimana kalau ini ya nanti saya ini ya. Kalau Anda ada bertanya, oke? Cukup?